Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'i qulubina bil qasim Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala ahli bait thayyibin tahirin wa ashabihil muntajabin. Teman-teman semua, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan berbicara tentang objek dari pembahasan filsafat Islam itu. Pada dasarnya tentu filsafat itu berbicara tentang sesuatu yang paling mendasar. Apakah itu filsafat Yunani, Barat, filsafat Islam, bahwa filsafat mencoba untuk melihat segala sesuatu itu dari dasarnya, dari akarnya, dari hal yang paling substansialnya, hal yang paling mendasarnya. Karena itulah kadang kita sebut filsafat itu induk dari segala ilmu, karena memang dia membicarakan dasar dari segala sesuatu terlebih dahulu. Seperti yang sudah kita singgung, hal-hal seperti ini kan sebenarnya sesuatu yang fitrah, ada pada kita semua, bukan sesuatu yang asing sebenarnya. Di dalam pikiran kita itu kan banyak misteri yang ingin kita ketahui. Dari mana kita berasal ini? Kenapa semua ini ada dengan keragaman yang muncul padanya, bentuk-bentuk yang berbeda, pola kehidupan yang berbeda. Ini semua kan memberikan gambaran pada kita bahwa kok bisa seperti ini sih? Nah, itu sebenarnya sebuah pertanyaan filosofis. Dan itu ada pada semua kita. Jadi bukan berarti bahwa filsafat itu harus orang awang-awang, jauh gitu. Enggak, dia melihat segala yang ada di sekitarnya. Dan itu menimbulkan pertanyaan-pertanyaan untuk mengungkap misteri rasa ketidaktahuannya. Nah, dalam konteks inilah filsafat berupaya untuk para filosof itu menyingkap misteri-misteri itu yang ada mengelilingi kita setiap saat dalam kehidupan kita ini. Orang bisa saja, ya sudahlah, karena tidak ingin tahu ya, walaupun rasa tahu itu atau rasa ingin tahu itu ada pada dirinya, tapi ya daripada berpikir dalam, pusing dan sebagainya, mereka menghindari itu. Dan itu kebanyakan manusia seperti itu ya. Kebanyakan manusia itu tidak mau menggunakan akalnya. Jadi nanti kalau suatu saat ketika kita sudah meninggal dunia, ketika dibuka akal kita itu, ternyata yang digunakan itu masih sedikit sekali. Bagian besar masih kinclong. Sayangnya seperti itu. Kita seringkali tidak mau sekedar untuk mencoba, untuk bertanya, mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang selalu menggelayungi pikiran kita. Nah, di antara pembicaraan dasar utama dari filsafat itu tentang apa? Tentang keberadaan. Apa itu keberadaan? Ada itu. Dalam bahasa kita sebut sebagai ada. Itu dasar dari segala sesuatu. Kenapa dia menjadi dasar segala sesuatu? Karena segala sesuatu itu hanya bisa kita bicarakan, kita diskusikan setelah kita buktikan bahwa dia ada. Apa ada itu? Apakah ada itu hanya yang terlihat saja? Enggak dong. Gitu. Ada banyak hal yang tidak terlihat. Jangankan yang non materi ya, yang materi aja banyak hal yang tidak kita lihat. Virus yang sudah membuat geger dunia ini tidak terlihat oleh mata biasa kita. Dan dia berkeliaran, demikian luar biasa, merajalela, menyerang manusia. Padahal virus yang sangat halus itu, dengan manusia yang punya peradaban tinggi, teknologi luar biasa, menjadi lumpuh berhadapan dengan virus yang seperti itu. Ini satu hikmah yang mungkin kita perlu pikirkan juga ya. Tidak hanya sesuatu yang terlihat ya, yang ada itu. Apakah jiwa kita ini tidak ada? Kita mengatakan ada, nanti kita buktikan juga adanya jiwa ya. Tuhan itu ada nggak? Ada dong. Walaupun tidak terlihat. Malaikat, syaitan, beragam makhluk lainnya, itu banyak sekali dan semua ada. Karena itu kita bicarakan. Ada itu apa sih sebenarnya? Pertama bahwa konsep ada itu tidak perlu lagi kita jelaskan. Kenapa tidak perlu kita jelaskan? Karena sudah sangat jelas, semua orang paham. Anda
tanya pada petani sekalipun, Mang ada cangkul nggak? Ada. Tanpa dia menjelaskan atau tanpa Anda harus menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan ada itu, bisa-bisa Anda dicangkul di situ. Atau anak kecil, Dek ada ayahnya, ada. Dia paham dengan konsep ada itu. Jadi kita semua ini sangat paham apa yang kita sebut ada itu. Yang berbeda itu hanya istilahnya aja. Dalam istilah filsafat Islam disebut dengan al-wujud. Dalam bahasa Inggris kita sebut existence atau being ya. Jadi ini adalah keberadaan atau ada itu adalah sesuatu yang sudah sangat gamblang, sangat jelas bagi kita. Nah, dalam istilah filsafat disebut sebagai badihi. Ada banyak hal yang sudah sangat jelas dalam proses kehidupan kita ini, sehingga kita sudah memahaminya begitu saja karena dia sudah sangat jelas ya. Dan kalau sesuatu yang sudah sangat jelas itu kita coba untuk lebih kita perjelas, maka ujungnya pasti nggak jelas. Kenapa? Karena sudah sangat jelas kok. Gitu. Mau apa lagi Anda? Anda mau jelaskan lagi? Sesuatu yang sudah sangat jelas dijelaskan lagi justru menimbulkan ketidakjelasan. Definisi itu hanya diperlukan untuk menjelaskan sesuatu yang tidak jelas. Karena itu pada definisi kan ada syarat-syaratnya, ada syarat jamiknya, meliputinya, ada syarat maniknya yang memisahkannya. Sehingga kita tahu posisinya, keadaannya seperti apa. Apa sih manusia itu? Manusia itu dari konteks dia keragaannya itu sama dengan hewan. Dia masuk kategori hewan. Tapi apa yang membedakan dia dengan hewan? Berakalnya. Jadi kita jelaskan, atau para ahli logika mengatakan bahwa yang dimaksud dengan manusia itu adalah hewan yang berakal. Kenapa kita harus perlu penjelasan itu? Karena konsep tentang manusia itu masih mubham, masih belum betul-betul benderang di hadapan kita, masih samar. Karena itu disitulah definisi diperlukan. Kalau sesuatu sudah sangat jelas, untuk apa lagi ada definisikan? Kalau Anda mencicipi gula, apa yang Anda rasakan di situ? Manis. Oke, jelas nggak manis itu bagi Anda? Jelas. Perlu nggak Anda untuk mendefinisikan, untuk memahami manis yang Anda rasakan itu Anda perlu definisikan lagi? Nggak perlu dong. Gitu. Malah jadi tidak jelas. Apa coba definisi manis? Lihat wajah saya. Gitu. Bisa saja ada orang yang nggak suka kan lihatnya bukan manis, malah enak ya. Nah, penjelasan ya. Hal yang paling dasar sebagai objek pembicaraan filsafat itu adalah tentang ada, tentang wujud, tentang eksistensi. Nah, berangkat dari sinilah semua ini berasal. Semua hal kita bicarakan. Semua hal dibicarakan oleh para filosof tentang Tuhan, tentang alam semesta, tentang diri kita, tentang sebab akibat gerak, tentang pengetahuan, tentang perjalanan kehidupan manusia, tingkatan alam, dan sebagainya. Dari dasar pembicaraan yang paling gamblang, paling jelas ini. Kenapa dalam filsafat Islam ini menjadi objek utama? Karena dia paling mendasar ya. Filsafat Islam berbeda tentu dengan filsafat Barat ya. Barat itu mengawali dengan keraguan atau meragukan segala sesuatu, skeptisisme. Tapi filsafat Islam memulai segala sesuatu dengan apa? Keyakinan. Oh, yakin bahwa ada realitas itu. Ada yang disebut dengan ada. Dan apa lawan dari ada itu? Tidak ada. Artinya tidak ada itu betul-betul tidak ada. Nothing, yang adam dalam bahasa Arab. Ketiadaan. Dan tidak ada itu tidak ada. Yang pernah Anda bicarakan tidak ada itu. Al-adam la yukhbaru anhu. Ketiadaan itu tidak ada berita tentangnya. La yukhbaru anhu. Orang mengatakan, bukankah itu sendiri berita? Betul. Pada hamlun apa ini? Pada kategori apa kita? Pada kategori bahwa itu dalam konteks padanya ada kandungan berita, iya. Tapi realitas yang diungkapkannya, tidak ada realitas kok. Dia tidak bisa memberitakannya. Mau bicara apa tentang tidak ada. Anda menghayal pun mustahil tentang sesuatu yang tidak ada.
Yang Anda hanya khayalkan itu tentang segala sesuatu yang ada. Jadi kita bicara ini tentang dalam filsafat Islam tentang ada dan tidak ada. Dan tidak ada tidak dibicarakan. Kalaupun dibicarakan dalam konteks itu sebenarnya hanya sekedar untuk memberikan pemahaman yang utuh kepada kita tentang konsep ada ini. Al-wujud. Jadi kalau dalam konteks ini kita bisa mengatakan juga bahwa ketika Tuhan memiliki sifat al-wujud, maka kan kita dulu belajar sifat 20 itu ya, masih kecil. Wujud qidam baqa mukhalafatun lil hawadis dan seterusnya. Itu wujud kita sebutkan pada sifat yang paling awal, yang dasar. Artinya bahwa dirinya itu sangat real, sangat nyata, sangat jelas, sangat gamblang. Tidak perlu kita ragukan lagi keberadaannya. Dia sendiri al-wujud itu sendiri. Tapi itu pembicaraan secara khusus nanti kita bicarakan ya. Jadi ini yang menjadi objek pembicaraan filsafat. Nah, bagaimana sih konsepsi wujud ini? Inilah yang menimbulkan beragam pola pandang di kalangan para filosof ya. Jadi segala realitas ini ada. Dan ada ini meliputi baik yang terlihat, tersaksikan maupun yang tidak terlihat dan tersaksikan ini. Yang kita lihat ini sedikit. Hanya hal-hal yang sifatnya terbatas material ini. Di alam material pun banyak hal yang tidak kita lihat. Apalagi di alam yang sifatnya non-material. Kenapa? Karena alam material ini alam yang paling rendah. Ini alam yang paling bawah ya. Bagaimana yang di atasnya tentu akan lebih banyak hal yang sangat luar biasa. Kita bicarakan nanti ya berikutnya, mudah-mudahan kita diberikan kesempatan dan taufik dan ya Allah Subhanahu wa taala untuk perjumpaan kita berikutnya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.